بنا وقرة أعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يشفع كل يوم أخص يوما لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وإلى جميع الأنبياء والمرسلين وجميعهم جميع أصحابهم وجميع التابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى حضرة جميع الأولياء وجميع مؤلف كتب الشريعة مصنف من أجازنا إلى منتهى خصوصا مؤلف هذا الكتاب شيخ محمد هاشم أسعري رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. شيخ الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربي اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين آمين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا مجيب السائلين. wasabi'u annahu iku annahu sak temene kelakuan iku idza salaka rikalan yang ngambah sapa talibu wong kang golek ilmu fit tasili ing dalem ngasilake ilmu faqama ing sandure perkara yak tadhihi kang natrabi ing apa haluhu tingkae talibul ilmi au ma utawa perkara yahtamiluhu kang kuat nanggung sapa talib kang kuat nanggung ing masab apa taqatuhu kemampuane talibul ilmi wa khafalan khawatir sapa syekhu guru dojrahu ing ngresahe resahe talibul ilmi ausahu monggo nuturi nasihati sapa syekhu ing talibul ilmi birifki kelawan welas binafsi iklan awak dene talibul ilmi. Jadi ketika seorang yang mencari ilmu itu berupaya semaksimal mungkin untuk mendapatkan ilmu, tapi kebangetan, kebanteran itu kados pundi di luar batas kemampuannya, meksa ngaji niku sae, tapi terlalu dipaksa sampai full ngaji terus yang menjadikan dia lemah, tidak mengukur kekuatan fisiknya, niki mboten sae. Belajar niku sae, tapi nek terlalu sampai memeras tenaga, memakan waktu yang begitu banyak, niki mboten sae. Artosipun napa? Mbah Hasyim Asy'ari dalam menjelaskan masalah ini adalah memberikan pengertian kepada kita bahwa memperhatikan kemampuan kesehatan kita itu penting. Ngaji niku penting, tapi juga ngukur kesehatan. Nek kesehatannya belum memungkinkan, jangan terlalu diforsir. Belajar niku jangan terlalu diforsir, diukur kemampuannya. Kalau misalnya satu hari kita hanya mampu ngaji, ya mempelajari ilmu itu 3 jam. Lebih dari itu kita tidak kuat, kita sudah terlalu lelah. Jangan kita paksakan nambah 3 jam, jangan. Maka seorang guru itu harus bijak. Kalau mengetahui muridnya terlalu over di dalam belajar, menghabiskan waktu sampai tidak memperhatikan kesehatannya, seorang guru harus bisa memberikan nasihat, arahan secara baik, pelan-pelan kepada murid-muridnya, kepada santri-santrinya. Jangan terlalu diforsir. Kenapa? Karena orang itu kalau terlalu memforsir dirinya, menghabiskan waktunya hanya untuk belajar, bagusnya sih bagus. Tapi watak manusia itu pasti nanti akan muncul gersah, kelelahan, resah, yang pada akhirnya keresahan, kegelisahan, kelelahan ini akan menghentikan dia untuk terus belajar. Akhirnya bosen. Awakku tanggung ini tambah loro, belajar ngaji terus tambah loro. Ya karena terlalu diforsir. Yang endingnya pada akhirnya nanti dia kapok ngaji, kesel aku ngaji. Makanya ngaji ini aslinya mboten suwe-suwe. Ya tetep Masjid Rahmat ngeten iki mun saya. Ya maksimal setengah jam.
setengah jam nek badhe subuh ngoten terlalu suwe. Mergi jenengan pun ngantuk-ngantuk ngoten ngrasake jenengan. Terus ngaji niku ya pokoke ngukur kemampuan nek bar subuh niku mboten usah suwe. Soalnya waktu subuh niku waktunya nggih, waktunya nanti habis kita kerja di rumah, bersih-bersih rumah, sing ibu-ibu masak. Mboten usah dipaksa. Ngaji bar subuh kok sampai sak jam 2 jam lah ya mengganggu aktivitas rutinitas di rumah. Ini kudu bijak. Makanya kalau ngaji ini paling maksimal 20 menit 5 menit. Niku pun kesuwen asline. Kula badhe ngaji kurang 20 menit sungkan karo Pak Haji Hanif. Ngaji kok mesti delok. Asline nggih ngukur kemampuan, ngukur kondisi. Jadi guru itu harus bisa mengukur kondisi. Makanya nek ngajar, riyen niku wonten napa ide full day school ya, full day school. Mulai jam 7 sampai jam 4. Ini terlalu memforsir murid itu. Makanya kemarin diprotes oleh tahun-tahun berapa itu, 2 tahun lalu, 3 tahun yang lalu ya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu sampai pengurus besar Nahdlatul Ulama protes. Lu anak kok belajar full mulai jam 7 sampai jam 4. Ya lelah, anak itu butuh rehat, butuh istirahat di rumah bersama keluarga, membantu keluarganya kerja di rumah itu penting. Jadi paksa terus, pokoknya kudu pinter, kudu full belajar, jangan ya, nggak bisa itu betul. Nah kalau fisik kita kuat ya enggak apa-apa. Cuma rata-rata manusia itu kan ada batasnya, ukurannya. Umumnya orang belajar, orang mencari ilmu itu ya 5 jam, 4 jam. 5 jam itu sudah lama. Jam 7 biasanya pulangnya jam setengah 12, jam setengah 2 itu ada istirahatnya 2 kali. Ya. Itu yang paling bagus seperti itu. Bahkan setengah 2 aja kalau menurut saya terlalu siang, jam 1 udah cukup. Ya. Yang penting bagaimana bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Ya. Belajar sebentar itu yang penting paham. Daripada belajar lama enggak paham, ngoten lho. Suwi waktune malah ora paham. Kalau sedelok tapi paham, ngoten lho. Ya sithik-sithik mawon, menyampaikan materi itu sedikit-sedikit mawon, sing penting dus pundi murid niku saged paham. Wa dzakara biqauli sallallahu alaihi wasallam innal mumbit la ardon qata'a wala dhahran abqa. Dan seorang guru harus mengingatkan muridnya akan dawuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal mumbita la ardon qata'a wala dhahran abqa. Sapene wong kang mayahake ya, tunggangane la ardon iku ora ana la ardon ya, innal mumbita la ardon iku la ardon ora ana bumi iku maujud kota kang iso megotake walal dzalan ana geger iku maujud abqa kang iso netepake. Artine dawuh Kanjeng Nabi niki wong iku mbok piye wae sak hebat-hebate wong tidak akan bisa memutuskan apa namanya bumi itu luas. Niki maksudnya napa? Orang itu belajar sehebat apapun tidak akan bisa menghabiskan ilmu. Ilmu itu saking luasnya. Belajar mencari ilmu sebanyak-banyak bagus, tapi ukur kemampuan fisik. Makanya teng Al-Quran dewake la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Gusti Allah niku ora meksa, ora maringi tugas jenengan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Angin sak kemampuane jenengan. Mung Gusti Allah dhewe ora terlalu ngoyo kok. Kowe kudu salat full, ndak. Salat kudu ngadeg, nek kuat, nek ora kuat lungguh. Lah Gusti Allah. Pokoknya ndi sing dikuati niku mawon lho. Nggih. Ndi sing dikuati niku dilakoni, sing gak kuat gak usah. Makanya sampai poso nggih nyuwun sewu poso Ramadan niku wajib. Tapi ketika kita punya penyakit yang kronis, oleh dokter spesialis dinyatakan kamu jangan puasa karena lambung kamu sudah akut. Kalau kamu puasa ini bahaya. Kalau kita nekat puasa itu berarti kita tidak bisa mengukur kemampuan kita, kesehatan kita, membahayakan diri kita. Malah haram nih, betul usah puasa kalau dokter menyatakan jangan puasa nanti di kodoni mawon. Itu ketika kita punya penyakit kronis akut. Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Gusti Allah itu orang makso kecuali sekemampuan kita.
Nek kita itu kuat puasa dalam kondisi sehat, bagus, silakan puasa. Kalau ndak mampu karena dokter menyatakan kamu punya penyakit kronis, ya ndak usah puasa. Kapan-kapan saja dikondoni. Ngoten. Lha niki Gusti Allah belajar nggih ngoten. Makanya sekolah-sekolah itu ndak usah terlalu banyak mengasih tugas-tugas yang berat-berat kepada murid-muridnya. Ya, bagaimana yang penting cari materi-materi yang penting-penting mawon, bagaimana murid bisa paham sedikit materi yang penting tuntas dalam memahami masalah itu tuntas. Nah kadang-kadang sistem pembelajaran sekarang itu sudah ada target, ada silabusnya itu ya. Silabus itu target semester ini kudu sampai bab sini, ada 5 bab, sementara waktunya dalam satu kali pertemuan 45 menit kali 2 45 menit kali 2 itu 90 menit, 1 jam setengah. Dalam satu semester dipaksa untuk bisa menghabiskan 5 bab. Yang namanya murid itu pelajaran yang dipelajari banyak, tidak hanya 1-2. Tidak hanya 1-2. Satu nyun sewu seperti madrasah aliyah itu. Satu kelas ya, kelas 10 mawon niku, kelas 1 niku ada 17 pelajaran. Kalau harus disuruh satu pelajaran diminta untuk dipahami semua dengan target yang sudah tercantum dalam silabus, ini kasihan anak. Akhirnya nopo coro Jawa no kemampu ini faham nopo nggih, mahamine ora mateng tenanan. Mahamine ora mateng tenanan. Lah bagaimana kok iso mateng tenan? Wong waktunya terbatas, disuruh memahami materi yang begitu banyak. Harus tuntas, dituntut untuk tuntas. Niki nek cara kula lam yatuk walam yakcok, ora gathuk ora cocok. Walaupun saya itu terjun di dunia pendidikan, kula niki guru. Tapi kula mboten pas. Mergi napa? Nek kula materi niku sedikit saja, ndak usah banyak bab yang harus selesaikan. Tapi bagaimana guru bisa menyampaikan materi itu kepada siswanya secara tuntas? Bagaimana siswa mampu paham? Niki mawon lho. Kalau waktu sedikit, materi banyak, sulit. Bisa menguasai, bisa benar-benar memahami itu sulit. Jadi jangan dipaksa siswa itu untuk kamu harus belajar, harus tuntas, harus ini, jangan. Harus diukur kemampuannya. Kalau memang siswanya itu orangnya kuat, mampu, ya monggo, enggak apa-apa. Ya, diberi tugas-tugas yang banyak enggak masalah. Itu kalau mampu. Tapi juga harus ngukur melihat kondisi waktu juga ya. Wa idza zuhara minhu nau'u sa'amatin wa idza zuharul arikane pertelo minhu saking talib apa nausa amatin wernane bosen aldajrin utawa gresah aw mabadi dzalika utawa pira-pira kawitane mengkono sa'amah wa aldajrin amarahu birroha, amarahu monggo perintah sapa syekh sapa mualim to syekh hu ing talib birrohati kelawan istirahat wa takhfifil istighali lan ngentengake kesibukan. Jadi guru itu kalau melihat siswanya sudah lelah, sudah capek, wong niku nek pun lelah pun capek, belajar niku pun mboten konsentrasi. Ngaji nggih ngoten, ngaji niku nek setilok-tilok mboten terlalu suwe, isih keket konsentrasi. Cobi jenengan batu subuh misalnya ngaji sampai 1 jam. Alah jenengan 10 menit pertama sik konsentrasi. 15 menit saya konsentrasi, 20 menit itu mulai ngelior, ngantuknya mulai teko, kliat wis mulai bosen, lelah, apalagi napa lungguh terlalu lama, akhirnya capek, yang disampaikan oleh ustadznya tidak bisa masuk di dalam pikiran karena kecapean. Lah guru ini kudu paham ini, kalau siswa-siswanya, murid-muridnya, santri-santrinya kok kelihatannya sudah lelah, sudah jenuh, dihentikan. Jangan dipaksa terus untuk diajar. Wes rehat. Makanya ada istilah metode pembelajaran di luar itu, outdoor, itu bagus sebetulnya. Jadi anak itu jangan di kelas terus, bosen. Kadang-kadang sekali-kali diajak pembelajaran di luar, di di alam terbuka, biar fresh. Kalau tempat saya itu kalau ketika ngajar bahasa Arab atau bahasa Inggris, itu anak-anak 2 minggu sekali diajak keluar. Diajak keluar itu tapi bukan hanya sekedar jalan-jalan, dikenalkan dengan bahasa Inggris pohon, bahasa Arab misalnya itu pohon hadhihi syajarah.
Jadi anak itu belajar sambil menikmati alam terbuka, lebih senang, tidak menjenuhkan daripada di kelas terus. Nah, ini tujuannya itu, bagaimana merefresh pikiran anak, merefresh pikiran murid. Jadi intinya tiang ngaji ini seorang ustadz harus paham kondisi santrinya, kondisi muridnya, kondisi mustamiknya. Nek mustamik kita wis geliyor-geliyor wis lereni ngajine. Mergo nek di waca terus ya padha wae tiwas kene nerangno sing ngrungokno ora ana, padha ngantuk, padha kesel kabeh malah ora paham. Ngoten lho. Dadi wis sithik-sithik wae sing penting iso mahamno. Ya kula niku kelingan ngene Masjid Beji niku nggih. Niku ibadah subuh ngoten niku sing ngaji niku mboten kaden enten mriki kathah. Nek teng masjid mriku niku sing ngaji namung sekawan, gangsal ngoten niku ya do ngantuk. Sing ustate tentang nerangno tenanan lho. Kula niku sampe ngeten, kula dibagi ngaji niku sampe aras-arasen. Mboten kok kula niku kepengin murid kata mboten. Cuma kene wis nerangno tenan-tenan ora ono sing ngrungokno. Lah terus maksud faedahe apa? Lagi gitu bet sini niku. Ya Allah, akhirnya dukul ya tetep mawon sing wong sing ngaos wong sepuh-sepuh nu, sing nem-nem ora ana sing belum ngaos. Jamaah kathah tapi begitu wae ngaji buyar kabeh. Namung wonten tiyang sekawan itu ngantuk kabeh. Lah ustaze nerangno tenan-tenan. Gini iki. Dadi namanya itu enggak tahu kondisi. Nek kita wis jamaah wis ora ana sing ngrungokno wis do ngantuk ya wis lareni mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ngono. Yang golek ganjaran, golek ibadah itu banyak. Ndak kudu ngaji nek ustaz niku. Nek ana sing ngrungokno monggo. Tujuane ngaji niku nasrul ilmi. Nasrul ilmi niku nyebarno ilmu kepada orang-orang yang belum tahu. Lah nek orang yang diberitahu tidak ada, lah manfaate apa? Ora padha karo bakul jamu. Bengak-bengok tok ngoten. Ngoten lho. Ya alhamdulillah nek Masjid Rahmat ini sangat bagus sekali. Sing ngaji sing mirengake kathah, semangate luar biasa nggih. Tapi nggih ngoten, mboten sasuwe-suwe ngaji niku nggih. Ya mangke paling maksimal 20 menit. Tek jenengan mboten kelelahan, kecapean. Wala yusyiru ala talib bi ta'allum, wala yusyiru lan ora kena aweh isyarah sapa syekh ala talib ing atase wong kang golek ilmu bi ta'allumi ma kelawan belajar ing perkara layah tamilu kang ora kuat nanggung ing ma apa fahmuhu kefahamane talib ausinnuhu utawa umure talib labi kitabatin ora kelawan nulis alabi kitabatima ora kelawan nulis ing perkara yang farru kang melayu apa dinuhu atine talib anfami saking kefahamane emak. Jadi seorang guru itu harus tidak boleh memaksa muridnya untuk belajar sesuatu yang sulit difahami. Jadi dipaksa, kowe kudu pahami iki, matematika misalnya. Satu contoh gitu. Matematika itu kan sulit. Tidak semua orang bisa matematika itu. Guru ndak boleh memaksa muridnya, kowe kudu pahami iki, kudu. Ini jangan, kenapa? Nanti orang itu akan bisa down, bisa stres. Tidak hanya ilmu matematika, ilmu lain pun demikian. Di pesantren itu memang dipaksa seorang santri harus wajib baca apal alfiyah, apal imriti, bagus. Tetapi bagi anak-anak yang enggak kuat, ya enggak bisa dipaksa. Karena kalau orang dipaksa terus seperti itu bisa stres. Pernah terjadi kayak gitu tuh. Orang belajar ngapal no ndak kuat, stres dan kasihan. Kalau ndak kuat ya sudah, kemampuan kamu berapa? Ngapal no 200 misalnya, sudah 200 itu mampunya cuma 200. Jadi paksa terus itu nanti kasihan anak itu. Nah bagi yang mampu bagus, tapi bagi yang nggak mampu kasihan itu namanya stres. Loh banyak ada itu yang kalau mungkin gak ada rencang ngoten niku. Ngapal non nazam zubat ngatam non apa nazam balaghah ukudul juman mboten kuat dipaksa dia sendiri yang memaksa bukan gurunya maksa saya kudu apal akhirnya stres geleng nggak kuat saya pikirannya. Nah kita itu seperti itu, kalau kita itu pikiran kita ndak kuat gampangane
tenaga listrik itu 220 dipaksa lebih dari itu, dari 330 misalnya enggak mampu. Jadi jangan memaksakan diri memahami sesuatu yang sangat sulit yang kita tidak paham terus kita pahami, jangan memaksakan diri. Seorang guru juga harus bijak seperti itu. Oke, muridnya suruh belajar, oke, tapi kalau sudah mentok dia tidak mampu, jangan dipaksa untuk terus memahaminya. Wa in istasyarahu man la ya'rifu halahu fil fahmi wal hifdzi fi qiraati fannin aw kitabin lam yushir alaihi bi syai'in hatta yujarriba dhihnahu wa ya'lama halahu fa illam yahtamil hal at-takhira asyara alaihi bi kitabin sahlin minal fan. Nek murid niku dereng saged memahami satu kitab. Nek teng pesantren niku nahwu misalnya wonten kitab Jurumiyah, wonten kitab Imriti, wonten kitab Alfiyah. Murid santri itu jangan dipaksa untuk langsung ngaji Imriti, langsung ngaji Alfiyah sebelum paham Jurumiyah. Belajar itu dari sing gampang-gampang sih. Nggih. Jenengan belajar agama niku sing gampang-gampang mawon riyen. Piye carane wudu, sing penting-penting piye carane salat. Nek kita dagang bicarane dagang, sing penting-penting. Mboten usah belajar sing duwake ndake detail-detail lu ampun riyen, bertahap. Makanya wonten tingkatan-tingkatan teng sekolah-sekolah kelas 1, kelas 2, kelas 3. Karena ngukur kemampuan. Iki kemampuane sampai semene ya dipelajari yang ringan-ringan dulu. Kan seperti itu tahapannya. Jangan langsung sulit, jangan langsung belajar ilmu yang sangat tinggi, jangan. Jadi rendah dulu, nek wis paham sing gampang baru dinaikkan. Jurumiyah wis paham, naik ke Imriti. Imriti sudah apal, sudah paham, naik ke Alfiyah. Ngoten. Alfiyah sudah hafal, nanti kita belajar balaghah. Nah, itu kalau dalam ilmu bahasa Arab. Ya seperti itu. Fikih juga demikian. Mambadil fikiyah pertama sing awal-awal sih nerangno masalah sing gampang-gampang, masalah wudu, masalah toharoh dengan bahasa yang ringan itu dipahami dulu. Setelah paham baru naik ke Sulam Safinah. Sulam Safinah wis paham, naik ke Takrib. Takrib paham, naik Fathul Qarib. Takrib Qarib paham, naik Fathul Mu'in. Di tahapannya ngoten. Fa in ra'adina qabilan wa fahmahu jayyidan naqalahu ila kitabin yaliku bidhnihi. Kalau seorang murid itu sudah bisa memahami satu kitab yang faham, masalah yang mudah sudah bisa dipahami, pindah ke kitab yang lain yang tingkat kesulitannya bertambah. Ngoten, tahapane ngoten. Jadi jangan berpindah ke kitab lain, ke materi yang lebih sulit sebelum materi yang dasar kita pahami. Ini penting niku. Wasaminu tekana rawaliku alla yudhiro litolabah tabdila ba'dihim. Alla yudhiro ento orang ngatonake sapa syekh litolabati maring pira-pira murid tabdila ba'dihim ing oleh ngutamaake sebagiane tolabah alam batin sebagian kang weneh indau ana sandinge syekh fi mawaddatin ing dalam asih wa tinain lan merhatiake. Seorang guru ini juga dituntut jangan sampai menampakkan, memuji, membedakan antara yang pinter dengan yang bodoh. Diketok-ketokno sayangi. Nek karo murid sing pinter sayang, perhatian, tapi nek ana murid sing bodoh ora paham, ora diperhatekno. Niki salah. Syafaqah welase seorang ustadz, seorang guru kepada murid, kepada santri itu harus sama, baik dengan yang pinter maupun dengan yang bodoh. Sama dengan orang tua. Orang tua nggih ngoten, tiang sepah niku ndak boleh membeda-bedakan anaknya, meskipun iki anakku pinter wis hafal Quran, iki jek wangel sekolah gak munggah-munggah ngoten. Terus sikap dibedakan. Kasih sayang kepada anak dibedakan, sing pinter disayang, sing gak pinter gak pati diperhatikno. Ngeten niki salah, dolim tiyang sepah ngoten niku. Guru nggih ngoten. Ndak boleh membenci muridnya yang bodoh. Ndak boleh terlalu sayang kepada muridnya sing pinter disayang, sing ora pinter, ora disayang, ora pati diperhatikno. Ngeten niki kelintu.
Justru jane mestine sing mboten paham, sing mbok tesik bodoh, sing dereng saged pinter harus bisa diperhatikan agar mereka bisa pintar. Ora kok malah dicibir, iku goblok. Kancamu iki lho pinter, iki lho tiru iki pinter iki. Awakmu gak apa-apa, ngeten iki kelintu, guru kok sampe ngoten kelintu. Nggih. Tiyang sepah nggih ngoten, tiyang sepah. Kadang-kadang yang sepah nggih nyuwun sewu lho nggih. Niki manusiawi. Duwe putra kathah, tek sing siji pinter, siji mboten pinter, mesti rasa sayange ning atiku luwih seneng sing napa? Condonge sing pinter, luwih sayang sing pinter mbakmu ku lho. Delongen mbakmu iku. Pinter ra karo gelem sino. Awakmu apa? Keluyuran ae. Goblok awakmu ku lho. Ngono ku klintu wong sepah. Jadi kasih sayang itu tetap diberikan kepada mereka semua. Kenapa? Dengan kasih sayang itu bisa memunculkan motivasi, bisa memotivasi semangat mereka, memotivasi semangat mereka untuk belajar, untuk pinter. Nah jenengan nasihati ngeten mboten napa-napa, Cung. Kamu sing pinter ya belajar, iso-iso, kakakmu wae iso kok. Mosok awakmu gak iso? Sama. Sampean karo kakakmu padha. Nek kakakmu iso, sampean kudu iso. Itu namanya memotivasi, ndak apa-apa. Tapi nek sampai mengatakan Cung, awakmu iki lho kepiye, segoblokmu kaya ngono, sekolah gak munggah-munggah, ora kaya kakakmu. Nek riyo ngoten sing kakake ditukokno baju sing apik mergo pinter, sing adi ditukokno baju elek mergo goblok. Ngeten iki nggih salah. Jadi keadilan itu harus kita terapkan dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam kehidupan di sekolah. Sifat syafaqah kita, welas kita itu harus sama, baik dengan yang pinter maupun dengan yang tidak pinter ya. Itulah yang bisa saya sampaikan dari materi yang disampaikan oleh Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari tentang bagaimana sikap seorang guru, sikap orang tua kepada murid, kepada anak-anaknya ya, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua dan keluarga kita dilindungi oleh Allah menjadi orang-orang yang berilmu, orang yang beramal soleh. Amin Allahumma amin. Ala niyatus sholihah wa ala man wa bizzalafus salih wa liridaillahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Maulaya shalli wa sallim ta'iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.